upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini, ada satu hal yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Perlu keterpaduan, yaitu di dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kita tahu berlaku hukum pasar. Ada penjual dan ada pembeli. Kita tidak bisa hanya melakukan tindakan represif saja dengan kita memberantas para pengedar narkotika. Kita juga perlu memperhatikan mereka-mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, pecandu, dan penyalahguna narkotika. Apa yang harus kita lakukan? Direhabilitasi. Karena Undang-Undang Narkotika Pasal 54 menyatakan dengan tegas bahwa mereka korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Hari ini saya berada di Hotel Front One Inn yang ada di Kabupaten Kediri, dan hari ini saya akan berbicara kepada para guru BK yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Mari ikuti saya, kita ke lantai 2. Kalau kita berbicara narkotika saat ini, tidak ada lagi wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa dikatakan aman dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dan penyedengan di sini dihadirkan sebagai penggiat P4GN. Apa yang harus kita bangun? Keprihatinan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan sebagai masyarakat? Penyedengan harus tahu bahwa ketika kita mengedukasi masyarakat sebagai penggiat P4GN, kita tidak hanya berbicara bahwa oh ada oknum harusnya dia dihukum mati, oh ada yang mengedarkan narkotika harusnya dia ditangkap, dijebloskan di penjara. Tidak sesederhana itu. Karena kalau kita berbicara tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika, itu berlaku hukum pasar, Bapak Ibu sekalian. Ada penjual ya dengan dagangannya di pasar, tapi tidak ada yang beli. Kira-kira bertahan gak sih pasar itu? Tidak. Begitu juga di dalam pemberantasan narkotika. Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya. Seorang pecandu itu adalah orang yang sudah memiliki ketergantungan. Ketergantungan itu maksudnya bagaimana? Kalau sebelumnya dia cuma pakai sakcrit, ya, 1 bulan kemudian naik takarannya 2 crit. Itu yang dikatakan orang sudah ketergantungan. Tinggal menunggu waktu sudden death. Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 melindungi siapapun yang merasa sebagai warga negara Indonesia, termasuk mereka yang kadung kecebur menyalahgunakan narkotika. Undang-undang melindungi. Siapa yang dilindungi? Jangan salah dulu. Bukan pengedarnya, bukan bandarnya. Siapa? Ya, mereka yang menggunakan. Ibu pasal 55. Orang tua atau wali ya, dari penjenengan pecandu. posisinya di mana ini? Orang tua kalau dengan anak didik berarti wali. Ya, dilanjut. Dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, saya berbicara pasal 55 huruf A saja, karena penjenengan semuanya adalah sebagai wali. Ya, apa yang harus penjenengan lakukan? Laporkan kalau ada anak didik yang mungkin secara nyata dan jelas penjenengan menemukan dia menggunakan narkotika, atau yang masih dicurigai. Yang masih dicurigai berarti kan belum tentu iya. Undang-undang bilang harus dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Ini untuk jaminan yang tadi kita sudah baca di pasal 4 huruf D, menjamin. Nah, kalau saya melaporkan, nanti nggak enak. Biasanya ada orang tua murid itu yang suka reseh, ngamuk ke sekolah. Apa anakku dilaporkan? Seperti itu kan, yang menyebabkan bapak ibu mungkin, sudahlah bapak ibu,
Undang-undang narkotika menjamin siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan dijamin oleh undang-undang. Artinya ketika panjenengan melaporkan mereka yang diduga, jadi namanya diduga bisa benar bisa enggak, laporan panjenengan itu tidak akan berdampak hukum. Tapi paling tidak panjenengan sudah terlibat dalam kegiatan preventif, cegah. Loh emang kenapa Bu Jessica kalau saya melaporkan? Bisa dibantu pasal 128. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 tidak dituntut pidana. Ya, tidak dipidana. Itu adalah merupakan bagian dari amal ibadah panjenengan. Kenapa? Panjenengan sudah menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Dengan panjenengan melaporkan, mereka tidak akan dipidana. Jadi satu contoh ketika saya menerima laporan di lembaga saya, di institusi penerima wajib lapor. Seseorang melaporkan si A, si B. Dilaporkannya 2 bulan lalu, ya. Tiba-tiba tadi malam dia ketangkap. Si guru BK ini langsung telepon. Bu Jessica, yang sudah saya laporkan tanggal sekian bla 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 bla, tadi malam ketangkap. Ya saya boleh dong lupa, wong sudah 2 bulan gitu. Ibu bisa nunjukkan bukti tanda lapornya? Difotoin ke saya, ada kartu wajib lapor, tanda lapor, dan surat pengaduan. Oh iya, saya lihat di register saya ada. Kapan ibu ketangkap? Baru tadi malam. Saya akan datang ke kantor polisi ataupun ke BNN untuk membawa bahwa orang ini sudah pernah dilaporkan kepada kami. Sehingga dia tidak perlu melanjutkan proses hukumnya, dia berpindah tempat, dipulihkan.